Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024, saya akan mengomentari Israel memperingati warga sipil Lebanon segera mengungsi. Sejak kelompok Hamas pertama kali tanggal 7 Oktober tahun 2023 menyerang Israel hingga menimbulkan kematian masyarakat sipil Israel lebih 1.200 orang meninggal dunia, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh, dan juga menyandra warga sipil Israel lebih dari 200 orang yang disembunyikan di terowongan jalur Gaza dan Rafah. Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas, malah mantan wakil presiden Yusuf Kala bangga kelompok Hamas berhasil menyerang Israel. Demikian juga pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, kelompok Hizbullah Lebanon membantu kelompok Hamas menyerang Israel dengan rudal. Pertama, Israel sekaligus melawan dua kelompok Hamas dan kelompok Hizbullah Lebanon. Dalam menghadapi kedua kelompok tersebut, pertama, Israel memprioritaskan menyerang kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga menewaskan lebih 30.000 masyarakat sipil yang sebelumnya sudah memberi peringatan kepada masyarakat sipil keluar dari jalur Gaza dan Rafah dan mengungsi ke tempat lain. Tetapi masyarakat sipil tidak mau pindah, tetap bertahan di jalur Gaza dan Rafah, sehingga ketika Israel membombardir jalur Gaza, Rafah, banyak warga sipil kelompok Hamas terkena serpihan bom Israel tersebut, berakibat banyak mati masyarakat sipil, dan tidak bisa menyalahkan Israel karena sudah sesuai dengan hukum perang internasional, yaitu dalam keadaan perang tidak boleh menyerang masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan hanya boleh membunuh militer dan masyarakat sipil yang dipersenjatai seperti kelompok Hamas. Setelah Israel sudah menguasai jalur Gaza dan Rafah, selanjutnya Israel fokus menyerang kelompok Hizbullah Lebanon dengan serangan biasa saja, tetapi karena kelompok Hizbullah menyerang terus dengan merudal Israel yang jatuh di lapangan olahraga di Israel hingga mati sekitar 20 orang masyarakat sipil Israel yang bertentangan dengan hukum perang internasional. Sejak saat itu Israel meningkatkan serangan ke kelompok Hizbullah secara beruntun. Pimpinan militernya Hizbullah mati. Sudah 4 orang kena gempur Israel, dan beberapa hari kemudian Israel menyerang dan membombardir markas pejuang Hizbullah, dan 2 orang petinggi pejuang Hizbullah meninggal dunia selaku komandan unit drone Hizbullah. Selanjutnya Israel menyerang lagi pejuang Hizbullah, dan petinggi pejuang Hizbullah meninggal dunia, dan semua sudah ada 4 orang petinggi Hizbullah meninggal dunia. Demikian juga ketika Israel membombardir apartemen tempat tinggal Hasan Nasrallah, mati karena kata kelompok Hizbullah. Demikian juga pejuang Hizbullah juga saling menyerang dengan Israel, tetapi hulu ledaknya ada yang jatuh di tengah kota Israel, hanya beberapa gedung yang rusak akibat ledakan hulu ledak tersebut, dan sebagian jatuh di pinggiran kota Israel. Rupanya pejuang Hizbullah banyak menyimpan persenjataan di dalam rumah warga sipil Lebanon, telah memperingatkan warga sipil Lebanon keluar dari Lebanon, dan banyak yang mengungsi ke Beirut karena Israel menyatakan musuh Israel pejuang Hizbullah Lebanon, bukan warga sipil Lebanon, karena Israel akan menyerang
berjuang Hizbullah. Sangat disayangkan masyarakat sipil Lebanon ikut membantu pejuang Hizbullah menyerang Israel, berarti warga sipil Lebanon mengkhianati Israel, maka Israel tidak boleh dipersalahkan menyerang rumah penduduk Lebanon sesuai dengan hukum perang internasional, karena bagi warga sipil membantu Hizbullah merupakan tindakan pengkhianatan dan tidak salah kalau Israel membombardir rumah warga sipil yang menyimpan peralatan persenjataan di dalam rumahnya, karena hukum perang internasional hanya melarang menyerang warga sipil yang tidak dipersenjatai, tetapi bila menyimpan persenjataan di rumahnya bisa diserang. Israel melakukan teknologi tinggi menyerang pager Hizbullah yang meledak, yang korban mati 9 orang dan yang mengalami luka ratusan orang. Demikian juga hari kedua, sewa walkie-talkie sebagai alat komunikasi meledak hingga mati 20 orang dan yang luka-luka ribuan orang, yang diduga pelakunya Israel karena sedang berperang saat ini dengan pejuang Hizbullah Lebanon, dan tudingan tersebut saat ini Israel tidak mengakui yang melakukan peledakan pager dan walkie-talkie tersebut. Setelah masyarakat sipil Lebanon mengungsi ke daerah Beirut, lalu selama 7 hari Israel melakukan serangan kepada pejuang Palestina hingga yang mati mencapai 560 orang dan luka parah mencapai 1.300 orang, dan serangan lagi dilakukan Israel. Kelompok Hizbullah mati lebih 700 orang dan luka parah mencapai ribuan orang, dan serangan terakhir yang mengebom tempat tinggal Hasan Nasrallah yang mati terbunuh, dan anaknya perempuan katanya ikut terbunuh. Serangan Israel akan dilakukan dengan serangan darat dengan menggerakkan tank di perbatasan Lebanon, bekerja sama dengan serangan udara untuk mempercepat menguasai pejuang Hizbullah Lebanon. Mengingat pejuang Hizbullah sudah mulai terpojok dan kekuatannya tidak seperti dahulu, dalam waktu 1 minggu sudah lemah dan penyerangan ke Israel sudah banyak berkurang. Akhirnya minta lewat Amerika Serikat melakukan gencatan senjata selama 21 hari, dan Amerika Serikat beberapa negara Eropa setuju melakukan gencatan senjata. Tetapi Israel menolak melakukan gencatan senjata. Israel malah meningkatkan serangan ke Hizbullah Lebanon sampai tujuan Israel berhasil. Pertahanan Hizbullah menjauh dari perbatasan Lebanon agar Hizbullah tidak melakukan serangan ke Israel, dan penduduk warga sipil kembali ke daerahnya dari pengungsian. Banyak masyarakat internasional minta dihentikan penyerangan ke Lebanon, tetapi selalu ditolak Israel karena alasan Israel demi membela diri dari serangan dari lawannya, karena semua penyerangan tersebut datangnya dari kelompok Hamas yang menyerang negara Israel hingga banyak korban, dan biasanya yang membela diri tindakannya jauh lebih keras karena merasa dianggap kecil, tidak berdaya melakukan perlawanan, seperti kelompok Hamas menyerang Israel hingga warga Israel mati lebih 1.200 orang. Lalu Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah selama lebih 10 bulan, mengakibatkan masyarakat sipil mati lebih 30.000 orang. Sampai jalur Gaza dan Rafah sudah dikuasai Israel, dan kelompok Hamas sudah tidak berdaya mempertahankan jalur Gaza dan Rafah. Demikian juga nasib pejuang Hizbullah yang membela kelompok Hamas menyerang Israel berlanjut lebih 10 bulan. Akhirnya Israel dengan alasan membela diri menggempur pejuang Hizbullah, dan petinggi pejuang Hizbullah mati ada 4 orang, dan terakhir menyerang tempat tinggal pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah beserta anak perempuannya bernama Jalan diduga tewas.
Walaupun pimpinan pejuang Hizbullah Hasan Nasrallah sudah meninggal dunia, Israel tetap meningkatkan serangan sampai pejuang Hizbullah mundur atau menjauh dari perbatasan Lebanon, menjauh dari wilayah Israel agar tidak setiap saat menyerang Israel dengan menggunakan rudal yang bisa menjangkaunya dan untuk menghancurkan Israel. Melihat serangan yang bertubi-tubi dari Israel, tidak lama lagi nasib pejuang Hizbullah Lebanon sama dengan kelompok Hamas, semua dikuasai Israel. Harapan saya, pejuang Hizbullah jangan suka mencari gara-gara dengan Israel, berakibat nasibnya bisa sama dengan kelompok Hamas, semua daerahnya dikuasai Israel. Sekian dan terima kasih.